Iran kini diguncang krisis yang jarang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Teheran terhimpit di antara kekacauan di dalam negeri dan bayang-bayang serangan Amerika Serikat. Kondisi geopolitik global kian tak menentu setelah Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Bagi Iran, penangkapan Maduro menunjukkan sinyal bahwa ancaman Trump bukan sekedar retorika belaka. Lantas, bagaimana nasib Iran ke depan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintah Iran telah menghadapi gelombang demi gelombang protes nasional yang menantang kekuasaannya dengan menggunakan kekerasan. Teheran kini dihadapkan tantangan yang lebih kompleks, yakni meningkatnya keresahan domestik dan ancaman militer eksternal. Melansir The New York Times, pemerintah Teheran dinilai menemui jalan buntu untuk membalikan keruntuhan ekonomi yang memicu protes. Para pemimpin Iran pun tak menunjukkan tanda-tanda mereka bersedia membuat konsesi terkait program nuklir untuk menenangkan Israel dan Amerika Serikat, serta menangkal resiko serangan udara selanjutnya. Selama beberapa minggu, aksi protes telah mengguncang Iran. Gelombang kerusuhan itu dimulai saat para pedagang menutup toko mereka sebagai bentuk protes atas anjloknya mata uang rial Iran. Aksi protes pun meluas dan muncul laporan tentang protes sporadis dan kehadiran polisi anti huru-hara yang besar. Dalam beberapa hari terakhir, kerusuhan telah berubah menjadi aksi kekerasan di banyak tempat dengan para pemuda menyerang gedung-gedung pemerintah, bentrok dengan pasukan keamanan, dan pembakaran mobil hingga fasilitas umum lainnya. Aksi protes ini pun mengguncang para pejabat senior dan memicu reaksi cepat dari Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan campur tangan dengan mengatakan jika Iran membunuh para pengunjuk rasa yang damai, Washington akan datang dan membantu mereka. Trump menegaskan pihaknya siap siaga dan siap bertindak. Israel pun memberikan dukungan penuh terhadap para demonstran Iran, seraya menyatakan akan mendukung mereka dengan segala cara. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran pun lalu mengadakan pertemuan untuk membahas cara menahan protes dengan kekerasan yang lebih sedikit guna menghindari kemarahan publik. Ketiga pejabat Teheran mengatakan ketika protes berkecamuk, para pejabat senior mengakui Republik Islam telah terdorong ke mode bertahan hidup. Para pejabat disebut memiliki sedikit alat yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan mendesak dari perekonomian yang merosot dan memicu keresahan hingga ancaman eksternal. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berulang kali menyatakan pihaknya tidak memiliki ide untuk menyelesaikan banyak masalah Iran. Menurut Pezeshkian, kebijakan apapun dalam masyarakat yang tidak adil pasti akan gagal. Oleh karena itu, ia meminta semua elemen tinggi Teheran mendengarkan rakyat. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengambil sikap yang lebih keras dari Presiden Iran. Khamenei mengatakan dalam pidato politiknya bahwa para perusuh harus diberi pelajaran. ما با معترض حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. Ia juga menyalahkan musuh asing atas devaluasi mata uang Iran dan masalah ekonomi lainnya. Kendati demikian, Khamenei mengaku para pedagang di pasar Teheran memiliki hak untuk memprotes fluktuasi harga. Setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ancaman Presiden Trump untuk campur tangan dalam protes Iran menjadi lebih serius. Penangkapan kepala negara aktif oleh Washington menunjukkan Trump bersedia mengambil langkah ekstrim. Melansir The Wall Street Journal, Trump dinilai tidak bisa diprediksi dan semua kemungkinan terbuka terkait Iran. Pernyataan itu disampaikan Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House Sanam Fagel. Kementerian Luar Negeri Iran telah menyerukan kepada PBB untuk turun tangan menghentikan apa yang disebutnya sebagai agresi ilegal Amerika Serikat terhadap Venezuela. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut
penangkapan itu sebagai contoh nyata terorisme negara. Sejumlah pemimpin senior Iran pun mengancam akan membalas tindakan Amerika Serikat jika Trump benar-benar melaksanakan ancamannya untuk campur tangan di pihak para demonstran. Menurut seorang konsultan Iran di perusahaan penasihat geopolitik Global Growth Advisor, Rosbes Ali Abadi mengatakan, penangkapan Maduro mengubah skalanya bagi Iran dan membuka kemungkinan yang sebelumnya tidak ada di Iran. Menurutnya, penangkapan Maduro itu akan memaksa rezim Iran untuk mempertimbangkan lebih serius kemungkinan penggulingan Khamenei secara paksa. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan, serangan di Caracas membawa pesan bagi dunia bahwa Trump akan mencoba menyelesaikan masalah secara damai, tetapi akan bertindak jika dia merasa perlu. We'll talk and meet with anybody, but don't play games. Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. And so I hope that I guess that lesson was learned last night, and we hope it'll be instructive moving forward. Iran kini berada dalam situasi paling rapuh dalam beberapa dekade terakhir. Krisis ekonomi yang parah, protes rakyat yang semakin berani dan terorganisir, serta ancaman militer dari luar negeri telah mendorong Republik Islam ke mode bertahan hidup. Pemerintah dinilai kehabisan opsi, tidak mampu memperbaiki ekonomi tanpa kesepakatan nuklir dan tidak siap membuat konsesi politik yang berarti. Selain itu, penangkapan Maduro juga telah mengubah kalkulasi keamanan Iran secara mendasar. Bagi Teheran, ancaman Presiden Trump tidak lagi bersifat retorika, melainkan skenario nyata. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.